Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lailatul Safariyah, NIM 112. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai analisis efisiensi teknis jagung dengan menggunakan aplikasi Frontier. Penelitian ini menggunakan dua variabel, yaitu variabel dependen dan variabel independen, di mana variabel dependennya merupakan produksi jagung, sedangkan variabel independennya itu ada 4, yaitu benih, kemudian tenaga kerja, kemudian pupuk kandang, dan pupuk fosfat. Nah, untuk respondennya, di sini dalam data ini menggunakan 120 orang responden. Untuk selanjutnya yaitu kita akan menganalisis hasil dari aplikasi Frontier ini, dan datanya data outputnya sudah keluar, di mana analisis yang pertama kita melihat nilai LR-nya. Jadi kenapa kita harus melihat nilai LR? Untuk mengetahui apakah data kita cocok jika diaplikasikan untuk model Frontier seperti itu. Nah, dalam output ini didapatkan hasil nilai LR-nya itu sama dengan 6,93. Sedangkan untuk kode palmnya, nah kode palm ini sebagai pembanding ya. Untuk kode palmnya ini sama dengan 5,13. Oleh karena itu, nilai LR itu lebih besar daripada kode palm. Nah, karena lebih besar artinya H0 ditolak dan H1 diterima. Artinya, di dalam penelitian ini ada kasus inefisiensi, seperti itu. Setelah kita menganalisis nilai LR, kemudian kita menganalisis nilai gammanya, di mana nilai gamma ini menunjukkan error term yang disebabkan karena adanya inefisiensi teknis. Nah, untuk nilai gamma, untuk interpretasi kita memperhatikan nilai T-nya. Jadi nilai T hitung gamma itu sama dengan 20,6. Sedangkan untuk nilai T tabel, nah di sini saya menggunakan derajat kepercayaan 1%, di mana nilai T tabelnya itu sama dengan 2,35. Nah, di sini dapat diartikan bahwa nilai T hitung lebih besar dari nilai T tabel karena adanya inefisiensi seperti itu. Untuk selanjutnya, di sini kita akan menganalisis mengenai pengaruh masing-masing variabel terhadap produksi jagung. Nah, di sini saya menggunakan derajat kepercayaan 1%, di mana nilai T tabelnya itu sama dengan 2,35. Nah, yang pertama itu ada variabel independen benih, di mana nilai T hitung atau T rasio pada benih itu sama dengan min 0,768. Jadi karena ini nilai T hitungnya itu min atau negatif, oleh karena itu artinya tidak signifikan atau tidak ada pengaruh antara benih dengan produksi jagung, seperti itu. Kemudian selanjutnya itu ada tenaga kerja, di mana tenaga kerja ini T hitungnya itu sama dengan 2,71. Nah, karena 2,71 ini lebih besar dari T tabel yaitu 2,35, itu artinya signifikan. Sehingga jika tenaga kerja ditambah 1%, maka output atau produksi jagung itu akan meningkat sebesar 0,24%. Untuk selanjutnya yaitu variabel pupuk kandang. Nah, di sini nilai T rasio dari pupuk kandang yaitu sebesar min 1,4. Nah, karena nilai T hitungnya itu negatif, itu sudah dapat disimpulkan bahwa itu tidak signifikan atau tidak terdapat pengaruh antara variabel pupuk kandang dengan produksi jagung. Kemudian yang terakhir yaitu ada pupuk fosfat. Nah, di mana nilai T rasio dari pupuk fosfat ini yaitu sama dengan 3,21. Nah, ini lebih besar dari 2,35 atau T tabelnya. Oleh karena itu, artinya signifikan. Sehingga jika output pupuk fosfat dinaikkan sebesar 1%, maka
produksi jagung atau output akan meningkat sebesar 0,42%. Selanjutnya yaitu kita akan menginterpretasi atau menganalisis mengenai tingkat efisiensi teknis. Nah, di sini ada patokannya. Jika nilai efisiensi teknisnya itu lebih dari 0,8, maka petani sudah dapat dinyatakan sudah efisien dalam melakukan kegiatan usaha taninya. Akan tetapi sebaliknya, jika nilai teknikal atau error termnya itu kurang dari 0,8, maka dapat dikatakan bahwa petani ini belum efisiensi dalam melakukan kegiatan usaha taninya. Nah, dari hasil analisis yang dilakukan, didapatkan bahwa petani yang efisien secara teknis itu hanya ada berapa, yaitu petani dengan responden 48, yaitu petani nomor 48, 62, 63, 89, 72, 75, 88, 96, 100, 108, 112, 118, dan 120. Karena nilai teknikalnya ini itu lebih dari 0,8, sehingga itu dapat dikatakan bahwa ke-13 petani tersebut itu sudah dinyatakan efisiensi. Nah, sedangkan untuk yang sisanya yaitu 107 orang itu belum efisiensi karena mereka itu nilai teknikalnya itu kurang dari 0,8 dan rata-rata itu kurang dari 0,8 seperti itu. Sekian presentasi dari saya, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.